Pada kali ini saya akan memperkenalkan sebuah platform diskusi yang menurut saya ini sangat interaktif dan menarik. Nah, itu namanya adalah Gathertown. Sebenarnya platform ini hampir mirip seperti Google Meet maupun Zoom. Fungsinya hampir sama, yaitu untuk diskusi secara online. Akan tapi menurut saya ini sangat menarik. Nah, untuk masuk dalam tampilan seperti ini tinggal mengetikkan aja Gathertown di Chrome atau di Google, kemudian masuk dalam webnya, ataupun juga bisa di-download aplikasinya. Setelah ini, saya akan menjelaskan langkah-langkahnya sampai masuk dalam room seperti ini atau membuat room dalam Gathertown ini. Saya juga akan mengundang sebuah audiens, bagaimana caranya dalam diskusi di aplikasi Gathertown itu, fitur-fiturnya apa aja, nanti saya jelaskan setelah ini. Sebelum saya mengundang sebuah audiens, saya contohkan langkah-langkah untuk membuat roomnya. Nanti pastilah login, nanti setelah login tampilannya akan seperti ini. Untuk membuat room baru, mengeklik create di sini, kita buat space-nya. Nah, di sini template-nya banyak banget, ada kantor, ada sosial, dan sebagainya. Nah, karena ini saya akan model seperti kelas, maka dari itu saya pilih education. Saya pilih kelas seperti ini. Nah, ini tinggal diketikkan kelasnya apa, misalnya kelas sejarah. Pilih di sini. Saya pilih edukator dan student. Create space. Sebelum masuk dalam roomnya tadi, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa membuat sebuah karakter. Namanya ini bisa diganti dengan mengedit karakter di sini. Kita bisa mengganti gambar-gambarnya. Kalau saya pilih ini aja, kemudian di next. Selanjutnya join the gathering. Setelah join tadi, tampilannya akan seperti ini. Untuk mengundang audiens atau siswa, itu sangat mudah banget. Dengan mengeklik invite di sini, copy invite link, selanjutnya linknya dibagikan kepada siswa. Kali ini udah ada audiens yang masuk. Untuk berbicara dengan audiensnya, kita harus mendekat ke audiensnya atau audiensnya yang mendekat ke karakter kita. Jadi seperti ini. Berarti suaranya akan hilang atau tidak terdengar lagi. Pertanyaannya, bagaimana bila kita pengen ngobrol atau pengen berbicara dengan semua audiens? Nah, di sini kan ada podium. Kita naik aja ke podium ini. Di podium ini, meskipun kita tidak mendekat ke audiens bisa mendengarkan suara moderatornya, seperti itu. Terus di sini juga sangat interaktif juga. Sudah ada kelompok-kelompok kelas. Misalnya siswa ini masuk dalam kelas nomor 14. Jadi nanti ada beberapa kelompok misalnya atau beberapa audiens yang masuk di kelompok 14, kan itu berdekatan. Jadi yang mendengarkan suaranya ya hanya di kelompok 14 saja. Jadi kalau kita atau seorang guru pengen mendengarkan diskusinya, tinggal mengarahkan aja si karakternya masuk ke dalam kelas nomor 14 ini atau kelompok 14. Disinilah guru bisa mendengarkan pembicaraan apa yang didiskusikan oleh kelompok 14. Selanjutnya juga misalnya audiensnya itu banyak, kita nggak pengen jalan-jalan, kita tinggal berada di nomor ini, kita bisa berbicara di kelompok 2. Nomor 3 kita bisa berbicara di kelompok 3. Terus tadi misalnya di 14 ya. Jadi kita bisa otomatis berbicara di kelompok 14 tadi tanpa kita jalan-jalan atau menghampiri di kelas-kelas tadi atau di kelompok-kelompok tadi. Otomatis kita bisa berbicara secara jauh di kelompok 14. Terus pertanyaannya juga, untuk menggunakan papan tulis di sini bagaimana? Kita tinggal mendekatkan si karakter kita menuju ke papan tulis. Selanjutnya dengan mengeklik di keyboard yaitu tombol X. Jadi tampilannya akan seperti ini. Terus tampilan ini bisa digunakan oleh siswa atau audiens untuk menuliskan atau berdiskusi kelompok atau menjelaskan sesuatu. Selanjutnya juga ada ruangan sendiri di sebelah ruangan kelompok-kelompok kelas ini. Nah, ini tujuannya untuk menonton video. Jadi sebelum membuat roomnya tadi bisa dimasukkan sebuah link video, kemudian bisa ditonton. Jadi di sini kan kayak ada LCD atau proyektor, kemudian diklik yang bawah ini,
nanti akan mengeling ke YouTube yang udah dikasihkan atau sudah dibuat linknya sesuai dengan keinginan yang membuat room. Nanti saya juga akan mencontohkan bagaimana menerapkan dalam audien yang banyak. Nantikan di video yang berikutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.